Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Ricarita Jaimun dengan NIM 20.0303.0018, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Oke, pada kesempatan ini atau video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi konflik sosial. Dalam materi ini ada 3 bab. Pertama, membahas tentang fungsi konflik sosial. Dalam konteks baru ini dianggap wajar bahwa konflik-konflik sosial bersifat disfungsional dan disintegrasi, bahwa ilmuwan sosial harus memusatkan perhatiannya pada pengurangan konflik-konflik tersebut. Pada unit kehidupan kelompok apapun yang kita fokuskan, Levin yang mengakui apakah kita memikirkan bangsa dan politik internasional, kehidupan ekonomi, kelompok ras atau agama, pabrik, dan hubungan antara manajemen atau pekerja. Penulis menemukan jaringan rumit karena saling bertentangan minat. Tetapi konflik-konflik ini sekarang dibahas secara eksklusif dengan maksud untuk menghindarinya melalui manajemen sosial. Kebutuhan penelitian untuk praktik sosial dapat dicirikan sebagai penelitian untuk manajemen sosial atau rekayasa sosial. Perlu diketahui bahwa penekanan sebelumnya, Levin pada fungsi positif konflik belum dikejar oleh murid-muridnya, sedangkan orang-orang ini telah mendorong penekanannya pada aspek disfungsional dari perilaku konflik lebih jauh daripada yang pernah dia lakukan. Penghindaran konflik memang merupakan isi utama dari apa yang sekarang disebut dengan istilah ambigu, keterampilan kelompok. Prosedur yang mungkin untuk konsolidasi teori konflik sosial adalah dengan mengisolasi beberapa konsepsi sentral dari literatur sosiologis klasik dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk klarifikasi lebih lanjut, menghubungkannya dengan temuan penelitian yang tersedia dan teori yang relevan. Prosedur ini memiliki keuntungan memaksa perhatian yang dekat pada pencapaian teoritis dari generasi sebelumnya. Sosiolog membutuhkan saat yang sama teliti tulisan-tulisan berikutnya dalam upaya untuk sampai pada spesifikasi yang lebih memadai dari proposisi awal. Tapi prosedur ini tidak diadopsi, diputuskan untuk menurunkan proposisi yang hanya mengikuti dari karya klasik Georg Simmel konflik. Yang kedua, batas konflik dan kelompok. Fungsi konflik yang menghancurkan kelompok. Sejumlah perselisihan, perbedaan dalam kontroversi luar secara organik terikat dengan elemen-elemen yang pada akhirnya menyatukan kelompok. Peran antagonisme yang positif dan terintegrasi ditunjukkan dalam struktur yang disuarakan oleh ketajaman dan dengan hati-hati menjaga kemurnian, divisi, dan gradasi sosial mereka. Pernyataan sosiologis dan psikologis seperti ketika beralih dari diskusi otonomi pribadi ke otonomi kelompok. Ini memastikan fakta bahwa meskipun kepribadian dan sistem sosial mungkin sebagai homolog dan genetik dan mereka saling menembus, keduanya sama sekali tidak identik. Psikologi genetik dan psikoanalisis telah mengumpulkan banyak bukti yang menunjukkan bahwa konflik adalah agen yang paling penting untuk pembentukan identitas dan otonomi penuh untuk diferensiasi penuh kepribadian dari dunia luar. Dalam masyarakat di mana mobilitas sosial ke atas dilembagakan, di mana dicapai daripada status dianggap berasal mendominasi, permusuhan antara berbagai strata berbaur dengan daya tarik positif yang kuat kepada mereka yang lebih tinggi dalam hierarki sosial yang menyediakan beberapa model perilaku. Tidak ada antagonisme kelompok-kelompok status akan bubar karena batas-batas antara mereka dan luar akan hilang, tetapi batas-batas ini tetap cair oleh fakta bahwa mobilitas sosial ke atas adalah cita-cita budaya masyarakat semacam itu.
Karena alasan inilah, perasaan permusuhan antara kelas yang khas dalam sistem kelas terbuka yang berbeda dari sistem kasta seringkali cenderung berubah menjadi kebencian. Mereka tidak menunjukkan penolakan yang tulus terhadap nilai-nilai atau kelompok-kelompok yang ditentang oleh perasaan-perasaan negatif ini, melainkan sikap anggur asam bahwa yang dikutuk diam-diam didambakan. Perlu dicatat bahwa Simmel tidak secara eksplisit membedakan antara perasaan permusuhan dan tindakan yang sebenarnya dari perasaan ini. Batas konflik dan kelompok. Konflik dan sistem kelas Amerika di mana konflik, misalnya antara manajemen dan tenaga kerja, sering terjadi dan diharapkan terjadi. Distribusi hak istimewa dan hak yang tidak setara dapat menyebabkan sentimen permusuhan, tetapi tidak selalu mengarah pada konflik. Perbedaan antara konflik dan sentimen permusuhan sangat penting. Konflik berbeda dari sikap atau sentimen bermusuhan selalu terjadi dalam interaksi antara dua orang atau lebih. Sikap bermusuhan adalah kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku konflik. Sebaliknya, konflik selalu merupakan tindakan tren. Sebelum konflik sosial antar kelompok yang memiliki hak istimewa negatif dan positif dapat terjadi, sikap permusuhan berubah menjadi tindakan sosial. Kelompok yang diistimewakan secara negatif pertama-tama harus mengembangkan kesadaran bahwa mereka memandang mereka memang diistimewakan secara negatif. Ia harus percaya bahwa hak yang menjadi haknya diingkari. Ia harus menolak pembenaran apapun untuk distribusi hak dan hak istimewa yang ada. Pergeseran dalam tingkat penerimaan distribusi kekuasaan, kekayaan, atau status tertentu terkait erat dengan pergeseran dalam pemilihan kelompok referensi dalam berbagai situasi sosial. Dalam kasus India yang dibahas di atas, tampaknya perubahan dalam institusi ekonomi, misalnya dari pertanian ke industri, dan bersamaan dengan terbukanya peluang untuk mobilitas, telah berperan dalam mendorong kelompok yang memiliki hak istimewa negatif untuk mengubah definisi, mendorong kelompok mereka tentang diri dan yang lain. Tujuan kita hanya perlu catat bahwa ketika suatu struktur sosial tidak lagi dianggap sah, individu-individu dengan posisi objektif yang sama akan datang melalui konflik untuk membentuk diri mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok yang sadar diri dengan interaksi yang sama. Proses pembentukan kelompok ini akan menjadi perhatian kita lebih lanjut dalam pembahasan proposisi selanjutnya. Menyusun ulang proposisi Simmel. Konflik berfungsi untuk membangun dan memelihara identitas dan garis batas masyarakat dan kelompok. Konflik dengan kelompok lain berkontribusi pada pembentukan dan penegasan kembali identitas kelompok dan mempertahankan batas-batasnya terhadap dunia sosial di sekitarnya. Bab ketiga, pertempuran dan ketegangan dalam hubungan konflik. Pertentangan seorang anggota terhadap rekan bukanlah faktor sosial yang murni negatif. Jika hanya karena penentangan seperti itu, seringkali merupakan satu-satunya cara untuk membuat hidup dengan orang-orang yang benar-benar tak tertahankan. Setidaknya mungkin jika kita bahkan tidak memiliki kekuatan dan hak untuk memberontak melawan tirani, kesewenang-wenangan, kemurungan, ketidakbijaksanaan, kita tidak tahan untuk memiliki hubungan apapun dengan orang-orang yang karakternya kita derita. Kita akan merasa terdorong untuk mengambil langkah-langkah putus asa, dan ini memang akan mengakhiri hubungan, tetapi mungkin juga merupakan konflik, bukan hanya karena fakta bahwa penindasan biasanya meningkat jika diderita karena dengan tenang dan tanpa protes, tetapi juga karena oposisi memberi kita kepuasan batin, gangguan, kelegaan, penentangan kita membuat kita merasa bahwa kita tidak sepenuhnya menjadi korban keadaan. Simmel Herrey menegaskan bahwa ekspresi permusuhan dalam konflik berfungsi positif sejauh memungkinkan pemeliharaan hubungan di bawah kondisi stres, sehingga mencegah pembubaran kelompok melalui penarikan peserta yang bermusuhan. Konflik dengan demikian dilihat sebagai melakukan fungsi pemeliharaan
disposisi, bermusuhan dan terhalang, dan menolak dengan membiarkan ekspresi perilaku bebas mereka. Realistik dan konflik neurealistik. Jika konflik disebabkan oleh suatu objek, oleh keinginan untuk memiliki atau mengendalikan sesuatu, oleh kemarahan atau balas dendam, itu dikualifikasikan oleh fakta bahwa pada prinsipnya setiap tujuan dapat dicapai dengan lebih dari satu cara. Hasrat untuk memiliki atau menaklukkan bahwa untuk memusnahkan dipuaskan melalui kombinasi dan acara selain pertarungan, di mana konflik hanyalah sarana yang ditentukan oleh tujuan yang lebih tinggi. Tidak ada alasan untuk membatasi atau bahkan menghindarinya, asalkan dapat diganti dengan tindakan yang lain yang menjanjikan keberhasilan yang sama, di mana di sisi lain itu secara eksklusif ditentukan oleh perasaan subjektif, di mana ada energi batin yang hanya dapat dipenuhi melalui pertarungan pergantiannya dengan cara lain tidak mungkin. Itu adalah tujuan dan isinya sendiri. Oke, demikian penjelasan dalam video ini. Mungkin dalam penjelasan materi ini ada banyak kekurangan. Saya meminta maaf. Kemudian terima kasih sudah menonton dan mendengarkan beberapa penjelasan ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat malam.